datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Hajatku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Dan saya akan awali dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat kemurahan dan kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sampai pada saat malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Malam hari ini kami akan lanjutkan pemahaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan mereka yang akan mendengarkan dimanapun mereka berada. Tuhan mengurapi kami, buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kitab Daniel Fatsal 11. Kita sudah sampai kepada Fatsal 11, yaitu tentang sejarah dunia dalam penglihatan. Ya, bahwa minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa di negeri Persia akan muncul raja-raja yang berganti-gantian. Yang pertama adalah Raja Kambises dari tahun 529 sampai 522 sebelum Masehi. Ya, Raja Kambises adalah anak dari Raja Kores yang terkenal dengan seorang raja yang kaya, ya. Dan yang kedua adalah Raja Smerdis dari tahun 522 sampai kepada 521 sebelum Masehi. Ya, raja ini mempunyai banyak sekali warisan, tetapi sayangnya dia tidak punya prestasi, sehingga dalam kerajaannya dia hanya memimpin hanya 1 tahun.
itu pun dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan. Lalu yang ketiga adalah Raja Darius Histaspes dari tahun 521 sampai 485 sebelum Masehi, dan dia dikenal adalah sebagai seorang raja pajak. Raja yang selalu memikirkan pajak, yang selalu menekan dengan biaya-biaya pajak kepada rakyat yang dipimpinnya. Lalu yang keempat adalah Raja Series dari tahun 485 sampai 465 sebelum Masehi. Dan dia adalah putra dari Raja Darius Histaspes. Ya, kekayaannya dikatakan lebih besar dari ketiga raja yang sebelumnya, dan raja ini mempunyai keinginan yang sangat besar untuk menaklukkan kerajaan Yunani. Ya, selama 4 tahun dia memimpin, dia mempersiapkan kekuatan militernya sehingga mencapai 700.000 tentara darat, 300.000 cadangan, bahkan terus ditambah sehingga mencapai 5 juta lebih, ya, 5 juta lebih tentara. Nah, saudara-saudara, karena dia ingin mengalahkan kerajaan Yunani, maka muncullah perang yang disebut dengan Thermopylae, ya, dan artinya bahwa seluruh kekuatan Persia terus dikerahkan, ya, untuk begitu ambisinya untuk mengalahkan kerajaan Yunani. Nah, saudara, kita akan melihat dalam ayat yang ketiga pada malam hari ini dari kitab Daniel. Daniel 11 ayat 3 berkata begini. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Ya. Jadi ternyata penyerangan Raja Persia itu gagal, ya, sehingga dia terdampar di pulau Silamis. Ya. Dan ayat ini mengatakan bahwa akan muncul raja yang gagah perkasa. Ya, ini adalah Raja Yunani, yaitu Raja Iskandar Zulkarnain Alexander Agung. Ya, ini yang disebut dengan raja yang gagah perkasa. Raja inilah yang mengalahkan Raja Xerxes. Ya, akhirnya Raja Yunani menguasai Persia bahkan sampai ke Mesir. Ya, jadi begitu luar biasa kekuatan daripada Raja Iskandar Zulkarnain ini sehingga dia dapat menguasai, ya, Persia dan bahkan sampai ke Mesir. Lalu kita sampai kepada ayat yang keempat dari kitab Daniel pasal 11. Daniel 11 ayat 4 berbunyi demikian. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang lain daripada orang-orang ini. Ya, sangat disayangkan, ya, bahwa Raja Iskandar Zulkarnain dia memerintah hanya 12 tahun dan kerajaan itu akhirnya pecah, akhirnya runtuh, dan itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya. Dan yang sangat disayangkan lagi bahwa yang menjadi 4 bagian itu adalah dipimpin oleh 4 panglimanya. Ya. Jadi bukan dari keturunannya sendiri, tetapi dari 4 panglimanya. Nah, dalam 4 bagian tersebut adalah yang pertama di bagian selatan, yaitu Mesir, Palestina, dan Asyur, itu dipimpin oleh Ptolemaeus. Ya. Yang kedua, bagian barat adalah Makedonia dan Yunani. Ini dipimpin oleh Kassander. Lalu yang ketiga, bagian utara di Asia Kecil,
ini dipimpin oleh Seleucus. Dan yang keempat, bagian timur yaitu Turki dipimpin oleh Seleucus Nikator. Ya. Nah, keempat bagian ini ya mereka dipimpin oleh panglima-panglimanya. Ya, baiklah, kita akan masuk kepada Daniel pasal 11 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan berbunyi demikian. Maka raja negeri selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang sangat besar. Ya. Kita melihat, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat ini, bahwa tidak lagi berbicara tentang Yunani secara utuh, tetapi hanya bagian selatan saja yang dibahas. Ya, bagian selatan tadi saya sudah sebutkan adalah Mesir, Palestina, dan Asyur yang dipimpin oleh Ptolemaeus Philadelphus. Ya, dikatakan lebih besar dari 3 raja lainnya. Ya. Jadi saudara, bahwa Raja Ptolemaeus itu punya beberapa panglima dan salah satu dari panglimanya akan menjadi lebih kuat. Ya. Mesir, Ptolemaeus Philadelphus, dan Asyur, Antiochus Theos. Ya. Asyur berperang terus dengan Mesir dan sehingga Palestina lah yang menjadi korbannya. Ya. Jadi rupanya karena terjadinya perang yang terus-menerus, maka pada akhirnya Palestina yang terus menjadi korban. Ya. Nah, dalam ayat yang ke-6, Daniel pasal 11 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Beberapa tahun kemudian, keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Ya. Yang dimaksud dengan persetujuan di sini artinya mereka akan berusaha untuk meratakan, ya, yang bengkok, yang tidak lurus ingin diratakan. Ya. Nah, Ptolemaeus mempunyai seorang anak gadis yang diberi nama Bernike, ya, atau Bernice. Nah, Bernike ini dibujuk untuk menikahi Antiochus Theos, ya. Dengan catatan istri Antiochus Theos yaitu Lodike harus diceraikan, ya, dan akhirnya diceraikanlah, ya, cerailah antara Antiochus Theos dan Lodike, dan anak-anak mereka tidak punya hak sama sekali. Ya. Dan karena sakit hati maka Lodike meracuni Antiochus Theos dan akhirnya matilah Antiochus Theos. Ya. Kita melihat orang yang sakit hati, dia bisa melakukan apa saja. Ya, karena itu bagi kita sebagai orang-orang percaya, jangan sampai ada sakit hati, atau Alkitab menggunakan bahasa akar pahit. Karena ketika kita akar pahit, kita bisa melakukan hal-hal yang buruk yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di dalam Daniel pasal 11 ayat yang ke-7, kita akan lanjutkan Daniel 11 ayat 7. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu, menggantikan orang itu. Dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa. Ya, saudara dari Bernike yaitu Ptolemaeus Aurgetes akan bangkit
menyelamatkan Bernike yang akan diracun oleh Laodike, tapi terlambat karena Bernike telah dibunuh oleh Laodike. Ya. Tapi Ergetes terus bergerak maju, ya, menyerang Asyur, sehingga pada akhirnya Asyur bisa dikalahkan. Ya. Nah, baik, pada malam hari ini saudara, kita akan masuk atau sampai kepada ayat yang ke-8. Dari Daniel 11 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Ya. Kita melihat bahwa dewa-dewa, patung-patung dan barang-barang yang berharga dari perak dan emas akan diangkut ke Mesir, ya, dan Euergetes menjadi seorang penguasa. Dia akan berkuasa, ya. Setelah ada persetujuan, maka 2 tahun mereka merasa aman, ya, merasa tidak ada peperangan. Tetapi setelah itu terjadi lagi peperangan dan jumlah tentaranya lebih besar lagi, ya. Adalah 75.000 orang, ya, yang terdiri dari 70.000 adalah tentara infanteri atau tentara darat dan 5.000 adalah kavaleri, ya, dengan kendaraan, ya. Sementara negeri utara atau Asyur itu 78 tentara infanteri atau darat dan ada 6.102 tentara kavaleri. Terdiri dari 6.000 ekor kuda dan 102 ekor gajah. Ya, jadi yang menjadi alat angkut pada saat itu adalah kuda dan gajah, ya, untuk berperang dan untuk mengangkut tentunya persediaan atau perbekalan untuk maju di dalam peperangan. Nah, hal ini sangat seru sekali saudara-saudara kalau kita melihat atau mengikuti cerita tentang sejarah ini. Nah, karena itu pada akhirnya Asyur akan dikalahkan, bahkan dihancurkan. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya, mari kita akan ikuti dan lanjutan dari PA ini pada minggu yang akan datang. Ya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan lebih lagi mengikuti pelajaran Alkitab pada minggu depan, karena cerita yang akan lebih lagi menarik, ya, selanjutnya dari minggu ini. Puji Tuhan, saya akan mengakhiri pendalaman Alkitab malam hari ini dan saya akan akhiri dengan doa. Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan pencerahan bagi kami, Engkau yang telah membukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami, untuk kami sebagai hamba-Mu dan mereka yang mendengar dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami sebagai umat-umat-Mu, supaya kami boleh senantiasa berada dalam kemenangan, berada dalam sebagai lebih dari pemenang, dan Tuhan akan menolong kami. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kami, karena sesungguhnya kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, tanamkan dan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, untuk kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan kami akhiri pendalaman Alkitab ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.